Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Rima Oktania dengan nomor BP 22 10 11 52 60006. Jurusan Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem. Penyajian materinya ada software, sistem operasi, aplikasi database, bahasa pemrograman, sistem unit, prosesor, representasi data, memori internal, slot ekspansi, dan adapter card. 1. Software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat dan secara digital dengan fungsi tertentu dan tujuan tertentu. Fungsi software yaitu sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik dan mudah, mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer, penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer, penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin, mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Macam-macam software yaitu software antivirus, software perkantoran, software video editor, software browser, software desain grafis, software jaringan, software audio editor, software akuntansi, software downloader, dan software PDF reader. Yang kedua, sistem informasi. Fungsinya, memasukkan dan keluaran dan alokasi memori. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem informasi modern contohnya seperti Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Word Windows. 3. Aplikasi database, yaitu perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Dalam sistem informasi, fungsinya sebagai gudang penyimpanan data yang selanjutnya akan diolah. Tujuan aplikasi ini akan sangat membantu mengolah berbagai data yang dimiliki perusahaan. 4. Bahasa pemrograman, sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Bahasa pemrograman komputer antara lain adalah Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, .NET, dan lain-lain. Secara umum, bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Object Oriented Language, contohnya seperti Visual The Best, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C. High level language seperti Pascal dan Basic, middle level language seperti bahasa C, low level language seperti bahasa assembly. Yang kelima, sistem unit, suatu rangka yang terdapat pada komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Yang keenam ada prosesor, yaitu komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Fungsi prosesor. Fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Yang ketujuh, representasi data, yaitu lambang untuk memberi tanda bilangan binar yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif atau plus, dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Kedelapan, memori internal, yaitu memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Fungsi CMOS adalah sebagai penyimpanan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Fungsi dari DRAM adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Fungsi RAM adalah penyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Cache memiliki peran penting sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Kesembilan, slot ekspansi dan adapter card. Sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah slot adapter dan motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.